Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas tentang isu kesehatan reproduksi. Yang pertama, eh, pengaruh kesehatan sosial budaya terhadap kesehatan reproduksi. Nah, jadi pendekatan sosial budaya itu sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi karena yang pertama faktor sosial, norma dan nilai. Jadi norma dan nilai sosial dapat mempengaruhi perilaku reproduksi seperti seperti penggunaan kontrasepsi. Maksudnya ada norma dan nilai sosial yang menganggap bahwa ketika kita melakukan menggunakan kontrasepsi itu sama saja dengan kita menahan kehendak Tuhan atau hal-hal yang seperti demikian yang akhirnya membuat orang enggan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang berikutnya yaitu pendidikan. Jadi tingkat pendidikan itu juga sangat mempengaruhi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi kalau misalnya pengetahuannya rendah, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa juga dia tidak akan terlalu mempentingkan atau mementingkan kesehatan reproduksinya, sehingga menyebabkan banyaknya kejadian-kejadian penularan uh, penyakit seksual seperti itu, PMS. Kemudian adanya kelas sosial sehingga akses ke layanan kesehatan reproduksi terbatas pada kelompok yang ekonomi lemah. Artinya bahwa ketika kelas sosial itu sangat diperhatikan dalam pelayanan kesehatan reproduksi atau eh, dalam pandangan masyarakat, otomatis orang yang merasa bahwa dirinya hanya berstatus ekonomi menengah ke bawah atau merendah yang menganggap bahwa dirinya tidak memerlukan hal-hal seperti itu, juga karena mungkin tingkatan kelas sosialnya beda, sehingga mereka merasa pendidikan itu tidak penting, yang akhirnya membuat pengetahuan mereka akan kesehatan reproduksi itu tidak ada atau kurang. Kemudian jaringan sosial, dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman itu sangat mempengaruhi keputusan terkait dengan reproduksinya. Jadi kalau misalnya pergaulannya, kemudian lingkungan sosial budayanya sampai lingkungan keluarganya, semuanya itu orang-orang yang selalu mementingkan tentang kesehatan reproduksi, tentu akan semakin kecil dia tidak mengakses layanan kesehatan reproduksi. Berbanding terbalik jika orang tersebut justru malah tinggal di lingkungan yang tidak mementingkan kesehatan reproduksi, kemudian di situ juga pergaulannya buruk, pergaulan bebas, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang terkena PMS dan berbagai penyakit seksual lainnya, akhirnya membuat dia lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang salah atau mengambil keputusan yang membuat buruk bagi kesehatan reproduksinya sendiri. Kemudian dari faktor budaya. Dari faktor budaya itu ada juga kepercayaan atau mitos tentang kesehatan reproduksi yang padahal sebenarnya itu salah. Nah, percaya tentang kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi perilaku. Jadi macam seakan-akan orang menganggap kesehatan reproduksi merupakan hal yang tabu karena itu merupakan sesuatu yang banyak cerita-cerita orang-orang terdahulu yang sebenarnya tidak ilmiah, yang tidak dapat dibuktikan, tidak benar seperti itu. Kemudian tradisi. Jadi ada praktik tradisional seperti sunat perempuan. Kemudian yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Jadi ada beberapa daerah yang melakukan tradisi-tradisi seperti praktik sunat perempuan atau sebenarnya itu bisa disebut sebagai praktik mutilasi, karena sebenarnya itu bukanlah hal yang wajar dan bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, tapi itu dipercaya sebagai suatu yang normal, sesuatu yang wajar di beberapa golongan masyarakat. Kemudian peran gender dapat mempengaruhi akses ke layanan kesehatan reproduksi. Jika ia merasa dirinya uh, gendernya tidak sesuai, otomatis dia merasa bahwa saya tidak perlu mengakses layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, karena saya merasa itu bukan gender saya, itu bukan peran peran yang dibentuk. Padahal gender itu merupakan hal yang dibentuk dari masyarakat gitu. Kemudian dampaknya. Nah,
Ternyata itu ada dampaknya. Dampaknya itu yang pertama adalah kematian ibu dan anak. Jadi itu sangat apa namanya sangat merugikan ya ketika ada kematian ibu dan anak, karena itu sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga kalau kurangnya akses ke layanan kesehatan reproduksi itu meningkatkan risiko kematian dari ibu dan anak. Kemudian penyakit menular seksual. Ya tadi, kalau kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan meningkatkan risiko untuk terkena penyakit menular seksual atau PMS ini. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan. Kurangnya akses ke kontrasepsi meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ada berbagai macam penyakit yang dapat ditimbulkan dan masalah yang dapat ditimbulkan dari kehamilan tidak diinginkan. Bisa saja dia hamil dari orang yang penderita HIV, kemudian akhirnya anaknya itu terkena HIV, lahir kemudian cacat dan sebagainya, hidup dengan virus selama hidupnya. Kemudian bisa juga mungkin karena kehamilan tidak diinginkan, akhirnya memutus untuk melakukan aborsi, yang akhirnya membuat dirinya melakukan aborsi yang tidak normal karena berbagai stigma dari masyarakat dan diskriminasi, membuat dirinya melakukan aborsi yang tidak aman, yang ujung-ujungnya membuat pendarahan sampai bisa kematian ibu dan bayi, janin dalam perutnya. Kemudian eh, ada juga dampaknya itu juga pada stigma dan diskriminasi. Jadi stigma dan diskriminasi terhadap perempuan dengan kebutuhan kesehatan reproduksi mereka. Jadi kayak ada stigma-stigma dan diskriminasi terhadap, oh perempuan ini tidak boleh begini, tidak boleh begini, yang akhirnya membuat mereka sulit untuk mengakses layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, karena tadi diskriminasi dan stigma-stigma yang terbentuk dari masyarakat atau stereotip gitu. Kemudian apa sih strategi intervensi yang dapat dilakukan? Di sini adalah pendidikan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Tentu pengetahuan sangat penting guna mencegah, tetapi juga menanggulangi masalah yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kemudian kampanyekan kesadaran dengan mempromosikan tentang kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi. Jadi banyak orang yang menganggap hal itu tidak penting, tetapi kemudian kita masuk dengan kampanye kita bahwa hal ini adalah hal yang penting dan tidak menjadi hal yang tabu, tidak menjadi hal yang bermasalah apabila disampaikan dan dipraktikkan di dalam kehidupan. Kemudian pelayanan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi. Kemudian advokasi kebijakan kepada threshold untuk meningkatkan dukungan kebijakan terhadap kesehatan reproduksi, sehingga orang tidak lagi menganggap kesehatan reproduksi itu merupakan hal yang tabu gitu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan PMS. Yang pertama, konsep dari PMS atau penyakit menular seksual itu seperti apa. Jadi konsepnya penyakit PMS ini adalah penyakit yang ditularkan melalui aktivitas seksual, baik secara vaginal, anal maupun oral. PMS dapat menyebabkan gejala pada sistem reproduksi, kulit dan berbagai organ lainnya, bukan hanya organ reproduksi. Kemudian jenis-jenis PMS, yang pertama di sini ada sifilis, itu karena bakteri Treponema palladium. Kemudian gonore karena bakteri Neisseria gonore. Kemudian chlamydia disebabkan oleh bakteri chlamydia trichomatis. Kemudian herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex. HIV AIDS yang disebabkan oleh virus human immunodeficiency atau human immunodeficiency virus. Juga ada HPV atau human papilloma virus. Itu yang virus yang utama menyebabkan kanker serviks. Kemudian ada juga trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis.
Kemudian di sini apa sih faktor yang menyebabkan hal itu? Nah, faktornya yang pertama yaitu aktivitas seksual yang tidak aman, tentunya tanpa menggunakan pengaman, kemudian dilakukan melakukan gonta-ganti pasangan atau tidak setia dengan satu pasangan, tentu sangat berpengaruh. Kemudian kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, tentu kalau misalnya melakukan hubungan yang secara bebas, kebanyakan orang akan cenderung melakukannya tanpa memikirkan faktor risikonya, bahkan memikirkan orang ini dia memiliki dia memiliki HIV atau tidak diperiksa, tapi karena mau melakukannya akhirnya melakukannya secara bebas. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang PMS, ya tentunya kalau kurang pengetahuan juga akan mempengaruhi tindakan kita atau sikap kita dalam mengambil tindakan. Kemudian kurangnya akses ke layanan kesehatan, itu membuat kita tidak banyak mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Kemudian perilaku seksual yang beresiko seperti yang tadi saya sudah coba jelaskan, berganti-ganti pasangan. Kemudian bagaimana sih proses terjadinya? Nah, proses terjadinya ini juga ada namanya kontak langsung, yaitu melalui kulit, lendir atau cairan tubuh. Melalui kulit itu maksudnya ketika kulit dari orang yang terpapar, orang yang kena dengan PMS, kemudian kita kontak dengan kulitnya dan kulit kita mengalami luka atau kulit kita terbuka melalui mukosa kita terbuka, sehingga cairan tubuhnya itu menyatu dengan cairan tubuh kita. Itu membuat penularan dari kontak langsung. Kemudian dari lendir seperti lendir kemaluan dan sebagainya, yang membuat kita dapat terkena. Kemudian dari cairan tubuh seperti melakukan hubungan seksual, terus terjadinya orgasme atau ejakulasi, akhirnya membuat cairan tubuh itu jadi tertukar. Kemudian penetrasi, yaitu bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, ya tadi dengan melakukan ejakulasi atau orgasme yang tadi, membuat orang jadi melakukan pertukaran cairan tubuh lewat organ reproduksi biasanya, tapi juga bisa melalui kayak anal, kemudian bisa vaginal ataupun secara oral. Kemudian juga melalui infeksi, infeksi bakteri yang lewat yang terus berkembang. Kemudian gejalanya, jadi akan timbul gejalanya itu biasanya sangat lama, tidak secara spontan atau secara singkat langsung kita melihat gejalanya atau tanda-tandanya, tetapi biasanya dalam waktu yang cenderung lebih lama, tergantung dengan kekebalan tubuh seseorang juga. Apabila kekebalan tubuhnya rendah, otomatis dia akan cepat untuk mengalami gejala-gejala atau munculnya tanda-tanda penyakit. Tapi kalau imun yang baik, antibodi atau daya tahan tubuh yang baik, akan membuat seseorang akan bertahan lebih lama walaupun dia tidak mengetahui ada penyakit dalam tubuhnya. Sehingga ia membuat dia tidak mengetahui ada penyakit dalam tubuhnya karena belum munculnya gejala-gejala dan tanda. Kemudian gejala umumnya itu apa sih? Gejala umumnya itu yang pertama ada rasa sakit saat berhubungan seksual. Kemudian biasanya keluar cairan abnormal atau dari vagina atau penis. Jadi cairan yang tidak normal, biasanya mungkin sperma yang warnanya seharusnya mungkin putih kental, tetapi mungkin yang keluar malah kuning dan cair ataupun kuning, dan dia bukan seperti lendir tapi seperti gel. Kemudian juga bengkak atau ruam dan pada organ genital, atau dari penis sampai ke dubur, atau mungkin dari vagina sampai ke anus, itu mengalami yang namanya gatal-gatal dan ruam. Biasa juga mengalami demam dan kelelahan. Nah, bagaimana sih cara menanggulanginya? Yang pertama yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi yang khususnya untuk alat pengaman, yaitu penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Jadi itu sangat penting menggunakan alat pelindung atau kondom ini supaya dapat melindungi kontak langsung antara cairan tubuh yang satu dan yang lain. Kemudian pemeriksaan kesehatan rutin atau dengan untuk mendeteksi PMS juga bisa melakukan
berbagai macam tes-tes yang dapat dilakukan apabila merasa diri saya sudah pernah kontak dengan orang yang dicurigai atau sudah pasti menderita PMS. Itu harus melakukan deteksi dini atau melakukan pemeriksaan rutin secara awal, secara rutin. Kemudian vaksinasi untuk HPV dan hepatitis B itu juga merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk mengurangi dan menanggulangi berbagai macam penyakit menular seksual. Kemudian melakukan pengobatan, ya tentunya